Halo, kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan algoritma selection sort ke dalam bahasa pemrograman Java. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari selection sort, simulasinya, kemudian sampai terbentuk pseudocode ini, maka kalian sebaiknya menyimak video yang menjelaskan tentang hal itu. Nanti saya lampirkan linknya di description box. Kita langsung aja menuju ke Java-nya. Saya tidak akan terlalu banyak lagi menjelaskan kenapa algoritmanya bunyinya seperti itu. Oke, di sini saya akan buatkan metode langsung ya untuk sortingnya. Jadi saya kasih nama sort. Saya akan mengurutkan sebuah array, namanya saya samakan aja L. Oke deh, sekarang saya akan mulai dari for. Untuk langkah per langkahnya, saya gunakan for i gitu ya. Ini mulai dari data yang pertama yaitu 0. I lebih kecil daripada L dot length dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena sesuai yang tadi ya, kalau kita punya 6 data, kita cukup sampai 5 langkah aja. And then I++. Oke, ini untuk langkah per langkahnya. Ingat ya, pada setiap langkah untuk selection sort, kita akan mencari nilai terkecil, itu pertama. Setelah ketemu nilai yang terkecil, yang kedua adalah kita tukarkan. Yang pertama dulu ya, mencari minimum. Untuk mencari minimumnya, kita anggap nilai paling kecil itu adalah data pertama kali yang kita temukan. Maka kita simpan indeks dari data pertama tersebut ke dalam variabel namanya idx. Oke, ini adalah data yang pertama. Kemudian kita akan mulai membandingkannya dengan seluruh data di sisi kanannya. Berarti kita punya for dong untuk seluruh data di sisi kanan. Berarti karena data di sisi kanan, berarti k-nya ini mulai dari i plus 1. Karena kan di sisi kanannya i ya. Oke, kemudian k lebih kecil daripada sampai seluruh data habis, berarti L dot length. Kemudian k plus plus untuk maju satu persatu ya. Nah, ini kita akan cek gitu ya. Kalau ternyata data yang terkecil itu kalah kecil, atau kalau ternyata gitu ya, data yang ke idx ini kan data yang terkecil. Ternyata kalau dia lebih besar daripada data yang ke k, nah berarti ganti dong data yang terkecilnya, ganti dengan data yang ke k. Jadi nomor urutnya diganti ya. Nah, ini adalah untuk mencari yang terkecil. Nah, kemudian selanjutnya adalah tukar. Kita akan menukarkan data yang terkecil dengan data pada posisi ke i atau pada posisi ke langkah kita. Kita membutuhkan variabel bantuan yaitu temp sama dengan, karena kita mau menukarkan yang terkecil yaitu yang ke idx dengan yang ke i, maka kita simpan dulu yang L yang ke idx di dalam temp, lalu kita isi dia dengan data yang ke i. Berikutnya, data yang ke i akan kita isi dengan, kemana ini? Oke, dia lari ya. Kita isi dengan temp. Nah, inilah dia algoritma selection sort. Pada setiap langkah, kita mencari data terkecil dengan membandingkan data yang terkecil yang sedang kita pegang dengan seluruh data di sisi kanannya. Setelah kita temukan, kita simpan indeksnya, lalu kita tukarkan deh data yang terkecil, yaitu yang ke indeks, dengan data yang ke langkah atau data yang ke i. Well, untuk bisa mengeksekusinya, kita perlu membuat metode utama. Kita buat main method. Nah, di dalam main method ini, pertama kita buat array dulu dong ya. Namanya anggaplah L ya, kita samakan aja biar gampang. Ini diisi sembarang aja lah ya. 100, 90, 200, 300, angka 3, angka 1, angka 2. Nah, udah, anggaplah isinya begitu. Kemudian kita akan mencetak aja ya, supaya kita tahu hasilnya kan, sebelum dan sesudah. Nah, untuk bisa mencetak, saya akan membuat sebuah metode. Saya buat public method cetak data, atau cetak array deh, cetak array. Nah, jadi di sini yang mau saya cetak adalah sebuah array namanya L. Oke, saya gunakan for. I ini akan menyimpan datanya ya, jadi saya langsung persingkat saja for-nya. Jadi ini salah satu bentuk for yang di mana artinya di sini kita akan mengambil seluruh elemen array satu persatu. Jadi I ini bukan lagi indeks ya, tapi dia akan mencetak
satu persatu gitu anggota si L gitu ya. Nah, ups, ya, saya cetak ke samping jadi nggak perlu ln, yang saya cetak adalah I ya. Agar berjarak dengan temannya ya dikasih aja jarak sih. Setelah itu apa? Kita enter aja supaya nanti dengan yang berikutnya setelah satu array ini tercetak, before-nya tercetak, nanti kita mencetak after-nya biar after-nya itu di bawahnya. Jadi kita turunkan setelah semua elemen array tercetak melalui sistem outprint. Oke, mari kita panggil, tapi kita nggak bisa memanggil langsung cetak gitu ya, karena perbedaan di sini ini statik ya, yang di main, sedangkan di sini tidak statik. Jadi kita buat dulu lah ya objeknya ya. Objek apa yang kita buat? Untuk memanggil cetak dan memanggil sort, kita buat objek dari kelas selection sort. Oke ya, karena kedua metode itu adanya di selection sort. Saya gunakan nama metodenya sorting deh. Nah, bebas sih sebenarnya nama metodenya ya. Yang penting objek, kok nama metode sih? Nama objeknya sebenarnya bebas. Yang penting nama kelasnya selection sort. Untuk memanggil cetak, saya panggilnya dengan nama objeknya dulu, dot cetak. Nah, yang mau dicetak L ya. Lalu untuk mengurutkan, panggil metodenya, lalu selection, sort namanya kan ya, sort. Kalau mau mencetak lagi ya tinggal sorting dot cetak deh. Oke, nih ya. Jadi cetak, urutkan, dan cetak lagi. Jalankan. Ini dia ya, sebelum diurutkan. Oke, sesuai dengan nilai yang di atas, lalu setelah diurutkan dengan selection sort, ini sudah terurut ya, kalian bisa lihat ya. Oke, jadi ini ya adalah implementasi dari algoritma selection sortnya ke dalam bahasa Java. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham ya